Kebun salak Pronojiwo. Wah, inilah proses pemeliharaan kebun salak. Ini para petaninya lagi bekerja, ini lagi bersih-bersih, dan ini merupakan rutinitas setiap hari bagi petani. Nah, ini ada petani juga ini mulai melakukan, nah ini namanya pemeliharaan, ini melakukan perogesan ini. Nah, apa saja yang harus dirokes, tunas-tunas juga harus hilang semua, karena tunas-tunas ini sangat berpengaruh. Nah, kemudian tunas-tunas harus bersih benar. Nah, ini kemudian pelepah. Nah, cara perogesannya semacam itu. Nah, kemudian dicacah yang pendek-pendek agar cepat membusuk. Inilah proses pemeliharaan daripada kebun salak. Bersihkan semua. Ini perogesan. Nah, kemudian ini juga, nah ini, jadi dalam perogesan ini diusahakan pelepah di bawah bunga yang sudah coklat agar dilakukan perogesan atau dihilangkan, sehingga kalau kita hitung-hitungan dalam setiap pohon itu tinggal pelepah sekitar 8 sampai 9. Nah, ini kemudian proses penyerbukan. Jadi bunga jantan kita lakukan penyerbukan, kita potong-potong, kemudian kita selipkan di antara bunga betina. Kita selipkan di antara bunga betina. Nah, kemudian kita potong bunga jantannya, kita selipkan, kemudian kita tutup kembali pakai kapasnya atau penutupnya, sehingga hewan-hewan yang ada di dalam tidak sampai dia itu keluar. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana tanaman itu perlu adanya suatu penjarangan. Nah, ini juga untuk menjaga kualitas daripada produk, ini dilakukan penjarangan. Nah, ini penjarangan itu diusahakan buah-buah yang kemungkinan tidak bisa tumbuh dengan sempurna kita buang, dan kita jangan ragu untuk melakukan penjarangan, karena ini merupakan suatu metode yang harus dilakukan oleh petani untuk mencapai produk yang kualitasnya bagus, sehingga insya Allah nanti kalau kita masuk ke dalam grade, terus kita grade 1, grade A sama grade B saja. Untuk grade C nya itu sangat kecil sekali, apalagi nanti yang masuk pada BS. Nah, ini cara perogesan harus kita perhatikan. Yang pertama, kita lukai dulu pelepah batang atas, batang bawah, kemudian kita tarik ke bawah, baru kemudian kita potong. Nah, ini juga setelah kita lakukan perogesan perlu adanya penyangga, karena ini kemungkinan akan jatuh kalau tidak dilakukan penyanggaan. Ini buah yang sudah cukup besar. Nah, ini perlu adanya penyangga. Nah, penyangga dari pelepah pohon salak itu sendiri. Nah, ini sudah muncul 3 buah. Jadi kemungkinan nanti akan mencapai 4 buah, karena ini sudah 3 buah, ini belum. Nah, cara perogesannya semacam itu. Jadi kita lukai batang atau pelepah bagian bawah, baru kita potong, kemudian kita cacah. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa
pada tanaman salak ini agar diusahakan bersih. Kalau nggak bersih nanti bisa sebagai tempat untuk tersembunyinya hama-hama. Nah, bagus ini kan ini bagus ini perlu penjarangan ini, karena kalau nggak dijarangi nanti buahnya lebat, cuman masuk grade C semua. Kita jarangi sekitar 20% daripada buah yang jadi setelah dilakukan penyerbukan. Nah, pokoknya yang perlu kita perhatikan, kita harus jaga bagaimana bunga betina itu tidak sampai patah dalam waktu perogesan, karena sangat resiko sekali atau sangat mudah sekali patah bunga betina yang ada pada tanaman salak. Itu harus kita jaga benar, sehingga dalam waktu perogesan pertama kita harus lukai bagian bawah, baru kita tarik. Inilah perawatan daripada tanaman salak. Terus bagaimana kita melakukan pemupukan? Pemupukan ada kan Pak Min ya? Nah, nanti kita pemupukan, kita coba kita tunjukkan bagaimana cara memupuk. Jamin pupuknya. Cuman kita biasanya pupuk pakai pupuk majemuk, dan ini biasanya kita pakai, ini kita coba pakai metode kita cairkan. Metode kita cairkan itu Jamin. Nah, keliling. Kemudian setelah kita tabur keliling, baru kemudian kita tutup agar nanti pupuknya itu tidak tercecer, karena nanti kalau kena hujan pasti akan hilang. Nah, harus kita tutup keliling. Untuk pemupukan ini dosisnya untuk pupuk-pupuk majemuk sekitar 200 gram per pohon. 200 gram per pohon. Nah, ini untuk pemupukan kita lakukan 2 kali, yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan, yaitu sekitar bulan 10 dan bulan 5. Dan untuk sebenarnya tidak perlu sampai kita cairkan, dengan metode biasa saja sebenarnya sudah bisa. Ini kita coba dengan cara yang lain, yang biasanya kita mempergunakan tidak pakai pencairan. Yang penting setelah pemupukan harus kita tutup atau kita tunduk agar pupuk itu tidak larut terbawa air hujan. Untuk pupuk-pupuk organik, yaitu pupuk kandang, kita berikan nanti setiap 1 tahun sekali dengan dosis sekitar 10 kilo. Nah, silakan dilanjut kegiatan Jamin. Dilanjut. Inilah kebun salak yang ada di Desa Projiwo. Nah, ini dalam satu pohon, satu dompol itu
bisa mencapai 2,5 sampai 3 kilo, atau rata-rata kalau kita hitung itu sekitar 2,5 kilo. Dan untuk kalau kita penyerbukan bisa kita lakukan dengan sempurna, dalam satu pohon itu bisa mencapai 4 dompol kalau penyerbukannya bisa dilakukan dengan sempurna. Nah, ini proses pembersihan kebun salak. Ini yang ada di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo. Dan dengan bertaninya salak ini, petani salak cukup mendapatkan suatu profit yang menjanjikan, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi di Desa Pronojiwo itu cukup tinggi. Dengan asumsi bahwa dalam setiap pohon itu bisa menghasilkan sekitar 8-10 kilo. Kemudian pada 1 tahun perkiraan itu bisa mencapai 20 ton per hektar dengan biaya yang cukup kecil sekali, di kisaran hanya sekitar 25% daripada pendapatan kebun salak itu, sehingga rata-rata profitnya juga cukup menguntungkan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat Pronojiwo dengan adanya tanaman salak ini cukup tinggi sekali. Nah, inilah proses perawatan kebun salak. Nah, pada pertemuan nanti selanjutnya akan kita bahas bagaimana menyikapi kebun salak yang sudah berumur sudah di atas daripada 20 tahun. Nah, ini bagaimanapun juga tanaman itu ketika umurnya sudah cukup tinggi, maka produktivitasnya juga akan menurun. Nah, ini kita coba kembangkan sistem peremajaan melalui pencangkokan indukan. Ini belum pernah dilakukan oleh para petani, dan ini kita sudah mulai uji coba, dan akan kita coba nanti kita bagikan kepada para pemirsa bagaimana cara melakukan peremajaan tanaman salak yang sudah berumur di atas 20 tahun. Dengan begitu kita berharap nanti peremajaan itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mencapai produk yang maksimal. Demikian pemeliharaan kebun salak. Salam bagi petani dan sukses selalu. Dengan pertanian handal, maka kesejahteraan petani akan tercipta. Sekian, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.